قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه ثم أما بعد. Malam ini kita akan bincang topik ridha atas qada Allah Subhanahu wa taala. Ridha ataupun apa ridha bahasa kita apa ridha? Ridha lah sudah jadi bahasa Melayu dah. Okey, ridha dengan atau menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Ridha akan qada. Qada maknanya ketetapan Allah. Ridha akan qada Allah. Qada maknanya ketetapan. Sikap ridha atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalani hidup ni penuh dengan dugaan dan ujian, dan memang dunia disebut darul bala, tempat atau medan untuk melalui berbagai dugaan dan ujian. Antara ujian itu ada yang tidak kita sukai, secara naluri kita tak suka benda itu, tapi tetap ia berlaku juga atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu selalu kita ingat bahawa ujian atau dugaan dari Allah itu dalam bentuk yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Sesuatu yang khair atau yang syar. Kalau masih ingat surah 21 ayat 35 tu, sila baca di situ. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Surah 21, surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Nescaya kami akan menguji kamu dengan apa? Keburukan dan kebaikan. Tanya naluri kita, yang buruk kita tak suka kan? Kita suka yang baik aja. Begitu naluri kita. Tetapi Allah sudah menetapkan bahawa kita pasti akan diuji, diduga oleh Allah dalam dua dugaan itu. Dua keadaan dugaan itu. Lalu diperincikanlah oleh Allah kedugaan yang syar, yang kita tak suka tu. Suka tak suka, dia maksudnya ketetapan Allah. Nah, yang syar itu ada dalam surah Al-Baqarah 155. Kita pun pernah membacanya itu. Surah yang kedua 155.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kalimah wala nabluwannakum, lam dengan nun untuk emphasize, litakid, dan pasti akan kami uji kamu sekalian. Itu ketetapan Allah, qadha Allah. Bila ia telah berlaku, itulah qadha Allah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh lari daripada ketetapan Allah. Kemudian dugaan Allah dalam bentuk kebaikan antara lain segala kebaikan yang ada pada kita sebenarnya itu dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu contohlah, Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam diduga diuji oleh Allah dengan kesenangan hidup, dengan kerasulan dan a kingdom. Kerana dia juga Sulaiman, he was a king dan rasul. Kemudian dibagi kekayaan, subhanallah, luar biasa. Dengan penuh sedar dia menyatakan bahawa semua kebaikan itu yang dia sukai adalah merupakan ibtilah dari Allah, bala'un min Allah, ujian dan dugaan. Dalam surah 27 ayat 40, surah An-Naml ayat yang ke-40. Di tengah-tengah ayat firman Allah ada kalimah qala, ada tak? Qala hadza min fadli rabbi. Apa next word? Liyabluwani. Kena kalimah itu liyabluwani ashkuru am akfuru. Tengok di situ, liyabluwani, itu kan satu kebaikan. Allah memberi karunia nikmat kepada dia, di mana singgasana Queen of Saba dalam waktu yang amat sangat singkat telah ada di hadapan beliau, padahal jarak Saba dan tempat Nabi Allah Sulaiman itu ribuan batu. Dia telah ada di hadapan beliau lebih cepat dari kerdipan mata dia. Lalu dia mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani. Kalimah itu liyabluwani. Jadi Allah sekarang ini sedang menguji aku, ashkuru am akfuru. Jadi ada dua tadi. Ketetapan Allah itu ada satu yang tidak disukai, ada yang disukai. Nah, bila ketetapan Allah itu sesuatu yang tidak kita sukai tapi tetap ia akan berlaku, maka manusia, orang mukmin, mesti ada dalam dua keadaan. Yang pertama, dia ridha. Dia darajatul ridha, dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, dia sabar. Dia sabar terhadap ketetapan Allah itu, sama ada yang ia sukai atau yang ia tidak sukai. Sifat sabar sudah kita bincangkan. Ia satu sifat yang wajib mesti ada pada setiap muslim. Okey?
Mesti aja, itu satu perkara yang hatmun, yang wajib. Sementara ridha adalah satu karunia dari Allah yang diberikan kepada seseorang. Itu satu fadlun yang mandub, yang amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah topik yang ingin kita bincangkan pada malam ini, yaitu tentang sifat ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana segala sesuatu mengikut qada Allah, dan kita sebagai makhluknya menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kita dalam dua keadaan, sama ada sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita sukai. Dan sesungguhnya sifat ridha mesti, ataupun sifat itu mesti ada pada setiap mukmin, dan selalu dia punya husnul dhanni billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana komen seorang sahabat Nabi namanya Ulqamah ke atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, itu surah At-Taghabun, surah yang ke-64 surah yang ke-64 ayat yang ke-11. Surah 64 ayat yang ke-11. Ulqamah radhiyallahu anhu, dia berkata, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat yang ke-11, di tengah-tengah ayat, atau lengkapnya lah ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Terjemahan makna ayat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kata Ulqamah, musibah itu, satu musibah menimpa seseorang, lalu orang mukmin itu dia tahu, insaf dan sedar bahawa apa yang menimpa dia itu atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian dia menerima sepenuh hati ketetapan Allah itu dan ridha akan ketetapannya. Musibah sesuatu yang menimpa seseorang yang tiada diinginkannya. Musibah itu sesuatu yang menimpa seseorang yang tiada dia inginkan. Musibah itu, musibah merupakan bala. Musibah termasuk bala. Musibah dari kalimat asaba yusibu, maknanya mengena, terkena seseorang. Itu ketetapan Allah, qada Allah. Lalu qada Allah, ketetapan Allah itu terkena kepada seseorang, maka perkara itu disebut musibah. Orang yang terkena itu disebut musabun. Musab, yang terkena musibah. Dan sebagai seorang mukmin dia tahu bahawa itu ketetapan Allah dan dia tidak dapat lari daripadanya. Musibah ialah sesuatu yang menimpa seseorang yang dia tidak sukai, tidak menyukainya, tapi tetap ia berlaku. Kena juga biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang boleh lari daripada ketetapan Allah yang berupa musibah. Tadi sudah kita rujuk surah Al-Baqarah itu. Seorang mukmin apabila ditimpa musibah, dia akan mengucapkan tadi lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana dia tahu itu bahawa datang dari Allah
Oleh itu dia menerimalah apa adanya. Lalu dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa di sebalik musibah itu niscaya yakni ada hikmah di sebalik itu. Ridha dengan ketetapan Allah, lalu timbullah pada jiwanya perasaan menerima, pasrah ya, dan puas hatilah, qanaah. Dia terima, dan relax sajalah dalam menerima musibah itu. Nah sebenarnya perasaan semacam itu kesan daripada sifat ridha, menerima ketetapan Allah, yang sebenarnya ia membawa kepada kesenangan, membawa kepada kehidupan yang baik. Dalam surah 16 ya, ayat yang ke-97, surah An-Nahl ayat 97, seorang sahabat namanya Abu Muawiyah Al-Aswar, dia memberi komen dalam firman Allah itu, Bismillahirrahmanirrahim, man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nah, itu kalimahnya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, sama ada ia seorang lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan ia seorang yang beriman, maka akan kami jamin atau beri kepadanya kehidupan yang fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kata Abu Muawiyah Al-Aswar, maksudnya ialah kehidupan yang baik itu ay ar-ridha wal qanaah, ridha dan menerima ketetapan Allah. Itu sangat wajar dan patut ada pada seorang mukmin. Nah, dengan adanya sifat ridha, menerima ketetapan Allah, maka hidupnya dia akan tenang. Dia tidak gelisah, hidupnya penuh dengan hayatan tayyibah. Dan Allah menggunakan kalimah hayatan tayyibatan dalam bentuk indefinite word, karena menggunakan tanwin. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Bukan hanya kehidupan yang baik itu diukur dengan apa? Material, dengan kebendaan. Tapi di sini merujuk kepada dalaman jiwa yang tenang, ridha, menerima apa adanya ketetapan Allah. Dia tidak terbebani mentalnya. Itu seorang mukmin, dia mesti mentazkiyah ya jiwanya. Antara lain bila ditimpa musibah, dia sudah harus bersedia mentally bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah dan dia akan terkena apa yang ditetapkan oleh Allah ke atasnya. Bila kena saja, maka dia menerimanya dan ridha atas ketetapan Allah. So ketika itu, kalaupun katalah musibah itu berupa penyakit, maka yang sakit hanya fizikalnya, sedang mental dia sehat, contohnya jiwanya sehat. Bahkan ada orang justru ketika sakit dia malah senyum, dia malah happy, akan menjadikan orang ramai yang lainnya heran. Are you alright brother? Dalam sakit dia masih sempat senyum gitu. Padahal dia di dalam menerima musibah itu yang ditetapkan oleh Allah, dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak dapat dia apa? Ceritakan, diekspresikan melalui kata-katanya. Nah tengok, itu sudah sampai kepada peringkat iman yang begitu hebat, tinggi sekali. Semakin dia ditimpa musibah, semakin dia ridha. Antara lain hamba Allah yang dijadikan contoh, mesti dijadikan suri tauladan bagi kita, ialah Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Tidak pernah komplain apa-apa yang menimpa dirinya. Dalam surah 21 ayat 83, wa Ayyub
idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Inilah dia hamba Allah yang mesti kita jadikan sebagai suri tauladan dalam menerima qada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 21 Al-Anbiya ayat 83, juzul 17, muka surat 505. Ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub alaihi salam ketika ia menyeru Rabbnya. Nada maknanya berdoa dengan penuh tawadhu'. Dia berdoa, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kemadaratan, yakni penyakit, ad-durru di sini. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan Nabi Allah yang mulia ini, dia tidak komplain kepada Allah, dia tidak mengeluh, apalagi putus asa. Sebaliknya dia dengan penuh ceria, tawadhu', menerima dan rida atas ketetapan Allah. Dia tidak minta, wahai Allah sembuhkanlah segera, tidak. Dia hanya berkata, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Kalau kita selalunya, ya Allah sembuhkanlah segera, begitu kan? Ya Allah sembuhkanlah penyakit ini tomorrow, because the next day I am going to ... Nah, kita bagi tahu pada Allah deadline pula. Okay, tapi kalau Nabi Allah Ayyub, dia tidak bagi kepada Allah deadline-nya. Dia tidak minta sembuhkanlah, tidak. Tapi dia mengucapkan wa anta arhamur rahimin. Nah, sungguh dalam sekali maknanya. Ini menggambarkan kualiti iman hamba Allah itu. Kita pun mampu mengikuti sifat itu sesuai dengan level kita. Kita tidak mau dengar dia tu Nabi, kita tak mau dengar macam itu. Of course he was a Nabi, tapi ingat dia juga insan, manusia macam kita. Dan itu dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Kalau kamu ditimpa musibah, coba kamu lihat hamba aku namanya Ayyub. Musibah yang menimpa kamu tidak lebih berat dari apa yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ayyub. Jadi kita sudah ada, tidak ada alasan bagi kita di depan Allah nanti di akhirat. Maka kenapa kamu tidak taat kepada aku, ya Allah, waktu saya di dunia? Engkau maha mengetahui hidup saya susah, dahlah jatuh, ditimpa tangga pula patah dua, kena kepala saya jatuh di bawah, ada tai lembu lagi. Oh Allah, serba susah. Member pula jiran malah mentertawakan, bukan membantu. Tak ada alasan. Dipanggil Ayyub alaihissalam, ya Ayyub ta'al, ya fulan, hambaku kamu bandingkan dengan apa yang pernah aku timpakan ke atas Ayyub. Wallahi tidak boleh dibandingkan. Baik, tidak ada dibandingkan. Ya, kalau kita ucapkan, kalau tadi dia Rabbahu, maka kalau dalam doa ni, ya Rabb, ya Rabbi anni massaniyad